Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Rizal Aya, mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang analisis risiko. Analisis risiko merupakan satu bagian dari manajemen risiko yang perlu diketahui dan dipahami serta dikuasai oleh setiap orang yang ingin melakukan manajemen risiko. Sekalian, dalam arsitektur manajemen risiko ISO 31000 2018, analisis risiko merupakan bagian dari proses risiko. Setelah kita melakukan identifikasi risiko, maka kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan analisis risiko. Analisis risiko memiliki tujuan untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya, masuk jika mungkin tingkat risikonya. Nah, analisis risiko ini melibatkan pertimbangan detail. Kita melihat ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwanya, skenario-nya, pengendalian, dan aktivitas pengendaliannya. Nah, ini karena suatu peristiwa bisa beragam sebab dan beragam akibatnya. Dan itu bisa mengaruhi beberapa sasaran. Nah, sekalian, analisis risiko dapat dilakukan dengan beragam tingkat detail dan kompleksitas, tergantung pada tujuan analisis, ketersediaan dan kendala informasi, serta ketersediaan sumber daya. Adapun teknik analisis bisa kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Nah, tergantung pada kondisi dan penggunaan yang diharapkan sekalian. Analisis risiko ya ada beberapa faktor ya dilihat. Pertama, kemungkinan peristiwa dan konsekuensi, kemungkinan terjadinya peristiwa dan konsekuensi. Apakah peristiwa itu mungkin sangat mungkin terjadi atau sangat tidak mungkin terjadi. Nah, sangat mungkin atau tidak mungkin terjadi itu bisa kita ukur dengan frekuensi, misalkan ya apakah itu terjadinya setiap hari atau setiap bulan atau kemudian setiap tahun, ya sekali setahun atau 2 kali setahun. Itu bisa kita ukur, kita lihat dari kondisi dari organisasi. Kemudian sifat dan besaran konsekuensinya itu juga dilihat, apakah konsekuensi itu ya memiliki dampak terhadap keuangan. Kalau kita dampak keuangan, ya berapa kira-kira nilai yang terdampak? Apakah itu dampak pada penjualan, penurunan penjualan, atau penurunan laba? Ya, sekiranya terjadi biaya tertentu sehingga kemudian laba menjadi berkurang, maka ini suatu yang harus dilihat. Misalkan risiko kredit di sebuah perbankan, kemungkinan terjadinya tidak tertagihnya piutang oleh bank pada nasabah itu dipertimbangkan, apakah tinggi, apakah rendah, dan kemudian dampak dari tidak tertagih itu apakah menyebabkan laba turun sekian persen, ya itu satu, kita menentukan konsekuensi. Kemudian kompleksitas dan konektivitas, apakah itu risiko itu berkait dengan berbagai jenis risiko, berbagai jenis akibat, ya itu dipertimbangkan. Bisa saja dia jarang terjadi, tapi bisa dikompleks, misalkan seperti risiko reputasi yang itu bisa berdampak kompleks, ya, termasuk risiko operasional tapi berdampak kompleks seperti kegagalan sistem pada salah satu bank di Indonesia, ya sampai seminggu, ya itu kompleks itu. Kemudian faktor dan volatilitas terkait waktu, apakah itu terjadi secara rutin atau kemudian tertentu, ya. Dan efektivitas kendali yang ada, kita juga lihat
risiko bisa muncul, tapi kita punya efektivitas kendali yang bagus, maka kemudian itu bisa kita menjadi penurun bagi tingkat risiko. Dan tingkat sensitivitas dan kepercayaan, ya, apakah itu sensitif terjadi, gampang terjadi, mudah terjadi risiko itu, atau kemudian itu risiko itu sulit terjadi, gitu ya. Nah, itu juga bagian dari analisis risiko. Nah, dalam risiko kita melihat dua hal, ya, yaitu dampak dan kemungkinan. Nah, dan kita dari sisi kita bisa mengalihkan dampak dengan kemungkinan. Bisa saja risiko itu dampak kecil, kemungkinan kecil, atau dampak besar, kemungkinan besar, atau kemudian dampak besar, kemungkinan kecil. Ya. Seperti misalkan gempa bumi, ya. Bencana alam gempa bumi kemungkinannya kecil, tapi dampaknya bisa besar, walaupun cuma sekali dalam berapa tahun misalkan, ya, kalau gempa seperti gempa besar. Nah, saudara sekalian, dalam analisis risiko kita identifikasi strategi dan kontrol yang telah digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kesempatan. Apa kontrol strategi, ya, untuk mengurangi risiko dan kemungkinan terjadinya, ya. Kita sudah bahas dulu pernah dalam botai analisis, kita ada pengendalian preventive control, ya. Kalau preventive control kita bagus, kita bisa menilai bahwa tingkat risikonya rendah dibanding dengan kita preventive controlnya jelek atau tidak ada preventive control. Kemudian kita menentukan dampak dan kejadian yang timbul, baik positif maupun negatif, karena kita pahami bahwa risiko itu bisa positif, bisa negatif, ya. Tidak semata risiko itu negatif. Seperti dalam kasus kita sering sampaikan bahwa semasa COVID ada perusahaan yang mendapatkan manfaat positif dari COVID seperti penyedia platform online, tapi tidak semua berhasil menggunakan atau kemudian peduli dan menggunakan. Kita bisa lihat Skype yang lebih dulu dia menggunakan online platform, tapi kalah dengan Zoom yang itu memanfaatkan manfaat positif dari pandemi COVID untuk kemudian meningkatkan jumlah nasabah, jumlah klien atau pelanggan dalam menggunakan online platform meeting, ya. Kemudian membagi dampak menjadi kuantitatif dan kualitatif tanpa kita identifikasi, dan kita tentukan frekuensi dan besaran kemungkinan terjadi suatu kejadian. Kita tentukan tingkatan risiko dengan menggabungkan antara dampak kemungkinan, itu risiko dampak kali kemungkinan, dan kita pertimbangkan aspek ketidakpastian dan estimasi yang digunakan. Nah, langkah kerja melakukan analisis risiko, kita menentukan sistem pengendalian yang ada, berikut efektivitasnya. Kita estimasi level kemungkinan risiko kemungkinan terjadi, kita estimasi level dampak risiko, kemudian kemungkinan kali dampak, kemudian kita dapatkan level risiko, dan kemudian kita gambarkan kondisi risiko dalam peta risiko, kemudian kita dokumentasikan hasil analisis risiko. Nah, hasil analisis risiko, ya, dampak kita bisa identifikasi dari tidak signifikan jadi sangat signifikan, ya. Misalkan risiko dalam hal operasional, misalkan, ya, proses pembelajaran perkuliahan di kelas, misalkan, dampak yang sangat besar, sangat signifikan adalah perkuliahan ditiadakan, ya, karena ada masalah operasional, ya, misalkan lampu mati ataupun genset juga tidak berfungsi sama sekali, misalkan. Kemudian hampir pasti terjadi, level kemungkinan dari hampir tidak terjadi sampai hampir pasti terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, lampu listrik padam misalkan, itu kita bisa katakan hampir pasti terjadi, ya, ketika misalkan tidak ada preventive control ataupun respon control, ya, yaitu adanya genset. Ya, kalau ada genset maka kita bisa mengatakan itu apa
perkuliahan, ketiadaan perkuliahan karena lampu mati itu bisa katakan jarang terjadi atau hampir tidak terjadi karena kita punya genset. Tapi kalau itu terjadi, ya gensetnya tidak fungsi, listrik tidak fungsi, maka kemudian bisa saja dampaknya bisa signifikan, ya, pembelajaran ditiadakan. Nah, tapi kalau sangat terjadi karena tiada genset, maka kemudian risikonya menjadi sangat besar. Ya, nah, terus sekalian, ini adalah tingkat risikonya, risiko yang paling besar nomor satu. Ya, nah kita besaran risiko yang tadi adalah prioritas risiko 1 sampai 25. Tapi besaran risiko 25 itu adalah kemungkinan dikali dengan dampak. 5 sangat mungkin terjadi kali dengan sangat signifikan, maka nilai 25. Warnanya merah. Biasa kita menggunakan warna merah merah gelap, ya. Kemudian warna merah saja kalau tinggi, kuning kalau sedang, hijau muda kalau rendah, dan kalau hijau tua kalau sangat rendah. Nah, terus kalian, ya, output dari kegiatan risiko kita menghasilkan peta risiko seperti ini, dan kita melihat risiko tertentu apakah dia pada level risiko sangat tinggi atau risiko tinggi, sedang, rendah atau sangat rendah. Nah, ini adalah matriks risiko. Nah, matriks yang merah tua, ya, itu pelakuan risiko segera lakukan walaupun biaya mahal karena menyangkut keberlangsungan organisasi. Adapun kalau yang orange atau merah saja, maka pelakuan risiko perlu dilakukan agar risiko menjadi minimal. Kalau kemudian yang kuning, ya, maka kemudian dilakukan agar risiko untuk juga dikurangi. Ya, kalau sudah hijau muda, perlakuan risiko dasarkan pada cost benefit analysis, kadang tidak perlu perlakuan risiko, dan kalau hijau tua itu sudah kita terima risikonya karena risiko dianggap kecil. Demikian sekalian terkait dengan analisis risiko, dan kita lanjutkan dengan praktek untuk analisis risiko di perusahaan yang kita analisis masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.